sedikit mengenang Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki menjelang kewafatan beliau. Beliau wafat pada tanggal 10 bulan Sa'ban pada hari Senin di waktu duha. Sebelum kewafatan beliau di malam Sabtunya, beliau menyempatkan diri untuk menghadiri haflah akhirus sanah, peringatan perayaan akhir tahun di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Padahal beliau kondisi masih sangat kritis. Beliau menghadiri hormat hanya untuk mendoakan. Beliau menaiki kendaraan mobil tanpa harus turun. Beliau tidak bisa turun dari kendaraan. Masih diimpus, masih di dalam kendaraan. Beliau mendoakan di penghujung acara. Memang beliau berkeinginan hadir untuk memberi hormat serta ikut mendoakan acara haflah akhirus sanah di malam Sabtu. Dengan keadaan yang masih membuat seluruh santri-santrinya meneteskan air mata dan penuh dengan kekhawatiran. Dan selanjutnya di malam Ahad tanggal 9 Sa'ban tahun 2014, beliau menyempatkan diri lagi untuk menghadiri ramah tamah atau wisuda kelulusan teman-teman santri angkatan 2014, yaitu angkatan saya sendiri. Di malam Ahad peringatan rahmah tamah atau wisuda kelulusan angkatan 2014. Kondisi beliau pada saat itu kelihatan membaik. Beliau dengan kursi roda sudah tidak diimpus. Beliau turun memasuki ruangan. Acara wisuda tamatan 2014 hanya ingin hormat, menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya kepada teman-teman santri, kepada santri-santri beliau. Karena beliau belum pernah mengakui santrinya sebagai santri, tidak pernah. Beliau selalu mengatakan teman-teman santri. Menganggap seluruh santri yang jumlahnya ribuan saat itu mencapai 14.000, sekarang sudah hampir 25.000, bahkan lebih santri beliau. Beliau tidak pernah mengatakan santri, apalagi santri-santriku kabeh, tidak pernah. Beliau selalu yang terucap ketika menyapa pada para santri-santri beliau adalah teman-teman santri. Teman-teman, menganggap semuanya sebagai teman beliau. Dan di malam Ahad itu beliau menyempatkan diri, saking cintanya beliau dalam keadaan yang sakit-sakitan. Beliau turun dari kursi roda, menampakkan dirinya sudah kuat, hanya ingin hormat dan ikut mendoakan teman-teman santri yang diwisuda pada malam itu. Dan beliau pun pada malam itu mendoakan seluruh santri-santrinya
dan terkhusus untuk teman-teman santri, untuk santri-santri beliau yang diwisuda, yang lulus, yang diwisuda pada malam hari. Dan doa beliau yang dikenang sampai sekarang, dikenang oleh para santri-santrinya sampai sekarang adalah dua doa yang sering disampaikan oleh para masyayikh yang lain ketika mengenang beliau Romo Kiai Haji Ahmad Idris. Yang pertama adalah doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah Engkau selewengkan hati kami. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan, jangan Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada hati kami. Setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami dari sisimu kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha. Itu satu doa beliau yang sering diulangi lagi, disampaikan dalam mengenang oleh para masyayikh yang masih jumeneng pada sampai saat ini. Kemudian doa yang kedua dari beliau adalah seperti doa yang kita bacakan bersama tadi, yaitu doa yang ditujukan bukan hanya kepada diri kita, tapi untuk keturunan-keturunan kita. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina wa auladana min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami, putra-putri kami dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami, putra-putri kami, hamba-hambamu yang soleh. Wa ulama'ikal amilin. Dan jadikanlah mereka, kami dan mereka, bagian dari ulama-ulamamu yang mengamalkan ilmunya. Wa auliya'ikal muttaqin. Dan jadikanlah kami dan mereka bagian dari kekasih-kekasihmu yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Wala taj'alna wa iyyahum minadh-dhalinal mudallin. Dan janganlah Engkau jadikan kami dan mereka, putra-putri kami, keturunan kami, menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Itulah dua doa yang selalu dikenang, yang terakhir kali para santri seluruhnya mengamini doa beliau. Di malam Ahad, kemudian hari Ahad beliau sakit lagi. Sampai malam Ahad semua santri merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Saya masih ingat jam 8 istighosah. Jam 10 dikumpulkan lagi istighosah, seluruh santri istighosah. Di kamar, di serambi, di masjid, dimanapun istighosah mendoakan beliau. Sampai malam, sampai pagi, istighosah lagi, mendoakan beliau. Tidak ada yang rela. Saat itu tidak ada yang kebayang, tidak ada yang berpikir akan ditinggalkan beliau. Tapi Allah yang Maha berkehendak, waktu duha, sekitar jam 8, Allah menjemput kekasih. Allah menjemput kekasihnya. Dan demi Allah, wahai keluargaku,
Setelah diumumkan berita duka itu, saya, istri Mustafa, yang mungkin bukan apa-apa di sana, dari ribuan orang-orang yang hebat-hebat, saya, istri Mustafa, demi Allah, hati saya belum belum merasa ditinggal oleh beliau, belum merasa ditinggal oleh beliau, merasa masih merasakan keberadaan beliau, belum merasakan, belum merasa kalau beliau sudah tiada. Sampai akhirnya, karena saat itu adalah angkatan kami adalah anak didik, angkatan yang paling tua yang baru saja diwisuda di malam Ahadnya. Akhirnya kami yang bertugas urusi pemakaman seluruh santri angkatan 2014 yang baru saja diwisuda yang mengurus pemakaman beliau, peristirahatan jasad beliau yang terakhir. Sampai saya ikut menggali liang lahat tempat penyemayaman beliau, karena saya tubuhnya kecil. Di penghujung galian dicari, semuanya berjaga di sekitar makam. Bagi tugas, dan saya ikut di daerah pemakaman. Di belakang masjid, masih di dalam lingkungan Serambi, di belakang masjid. Saya ikut menggali. Tapi saya belum merasa bahwa beliau sudah tiada. Saya masih merasakan keberadaan beliau. Saya belum bersedih, saya belum apa-apa. Saya masih cuma seperti orang bingung. Sampai akhirnya persiapan tiang lahat, persiapan makam selesai. Akhirnya jenazah beliau yang mulia dimasukkan ke dalam masjid, dan dari belakang masjid jendela makam, dari dalam makam melalui jendela saya mengintip. Jenazah sudah di dalam masjid pun saya belum merasa. Sampai akhirnya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur, salah satu pengasuh pesantren Lirboyo, memiliki pondok di Pacul Buang, Jombang, yang segenerasi dengan beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, dan termasuk sahabat ketika mengaji dulu ketika masih muda, saudara dan sahabat seumuran. Beliau mengikrarkan sebagaimana biasanya orang yang meninggal. Saya baru tidak bisa menahan diri saat itu. Di makom, tiba-tiba tubuh saya lemes dan saya tidak bisa, seperti orang tidak sadarkan diri. Saya jatuh, tidak bisa menahan diri, baru saya benar-benar merasa bahwa Lirboyo, ribuan santri baru saja kehilangan Sang Guru, Sang Maha Guru. Saya menangis, saya tidak sadarkan diri, saya tergeletak. Hingga akhirnya saya diamankan. Saya sudah tidak sadar, diangkat begitu saja oleh teman-teman yang lain, dimasukkan ke dalam kamar. Nah, kamar siapa? Saya tidak bisa menahankan diri. Saat itu, tidak ada pikiran, tidak ada apa-apa. Kosong. Yang ada lemas, yang ada perasaan yang tidak bisa diutarakan. Saya baru sadar kalau bahwa beliau murabbi ruhi, yang senantiasa menjaga batiniyah seluruh santrinya, sudah dijemput oleh Sang Maha Kuasa, sudah dijemput oleh kekasih. Itulah beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki.
Kisah ini hampir persis, sangat mirip dengan kisah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baginda Nabi jelang wafatan beliau, ketika beliau sakit, saat itu sholat jamaah sudah diperintahkan, diwakilkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah beberapa hari karena keadaan beliau yang sudah tidak mampu untuk mengimami jamaah di masjid. Pada suatu saat di waktu subuh, ketika sholat subuh sedang berlangsung, tiba-tiba baginda Nabi membuka tirai kamar dan menunjukkan wajah beliau yang berseri-seri, tersenyum berseri-seri, menampakkan wajah beliau kepada para sahabat yang sedang sholat subuh. Sampai-sampai di antara para sahabat yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh, diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti hendak menunda sholatnya, membatalkan sholatnya. Karena menduga baginda Nabi sudah sehat, mungkin beliau bisa mengimami sholat subuh saat itu. Tetapi baginda Nabi berisyarah, teruskan saja sholatnya. Setelah itu, baginda Nabi menutup lagi tirai pintu kamar. Inilah kamar beliau. Tidak selang waktu lama, akhirnya di hari Senin juga, sama seperti Hadratus Syekh Idris Marzuki, baginda Nabi dijemput oleh Allah yang memiliki segalanya. Baginda Nabi dijemput oleh Allah. Bagaimana guru kita, semoga kita semua diakui menjadi muridnya Ki Haji Ahmad Idris Marzuki yang tidak pernah mengucapkan santri-santri beliau, melainkan teman-teman santri beliau. Beliau pun seperti itu. Dalam akhir hayat beliau menyempatkan menghadiri acara dalam keadaan yang seperti itu 2 kali. Malah yang terakhir menunjukkan wajah yang sudah berseri-seri. Begitu besar harapan seluruh yang hadir bahwa beliau akan kembali membaik, bisa mendampingi, membimbing, merawat rohaniah para santri-santrinya. Tetapi tidak disangka itu adalah perjumpaan terakhir dengan para santri-santri. Semoga kita semua diakui menjadi santri beliau, dan saya sangat memohon dan berharap semoga Al-Maghfirah, Majelis Ta'lim Al-Maghfirah ini benar-benar bisa mendapatkan keberkahan dari Romo Ki Haji Ahmad Idris Marzuki, dari seluruh masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Karena apa? Pesantren Lirboyo, amaliyah yang diperintahkan kepada santri-santrinya, yang harus diamalkan kepada para santri-santrinya, yang pertama adalah sholawat. Di Al-Maghfirah adalah rajanya sholawat. Semuanya ahli sholawat. Yang kedua adalah Al-Quran. Di Al-Maghfirah yang menyatukan kita semua di sini adalah Al-Quran. Dan terbentuknya Al-Maghfirah itu adalah
ruhnya Al-Quran. Al-Maghfirah ada itu karena Al-Quran. Dan semuanya kajiannya adalah tidak lepas dari Al-Quran. Yang ketiga, amalannya adalah 1000 Asmaul Husna. 1000 Asmaul Husna di Al-Maghfirah mengamalkan, senantiasa mengamalkan Asmaul Husna atas bimbingan guru kita Umi Banat. Wazibah di Al-Maghfirah yang pertama sholawat ba'da subuh, kemudian Asmaul Husna, kemudian Al-Quran. Itu semua adalah sayap dan jiwa dari pesantren Lirboyo. Sayap dan jiwa ruh daripada pesantren Lirboyo. Ruh dari keilmuan pondok pesantren Lirboyo. Sholawat, Asmaul Husna, dan Al-Quran. Walaupun para masyayikh, para guru-guru besar Lirboyo di akhir menghujung pendidikan amatan memberikan doa yang beraneka ragam, bukunya hampir 20 doa, hizib-hizib, apa saja mereka kasih, mereka berikan. Tapi yang wajib diamalkan, yang senantiasa diperintahkan untuk diamalkan adalah sholawat, Asmaul Husna yang jumlahnya ada 1000. Hirzul Jauzan, Asmaul Husna, 1000 Asmaul Husna, dan juga Al-Quran. Karena tidak langsung beliau memberi doa yang begitu macam-macam, begitu banyak, tapi secara tidak langsung beliau melarang, tidak usah kalian neko-neko reno-reno ngamal itu. Penting sholawat, Asmaul Husna, dan Al-Quran. Insya Allah, jika amalan itu yang kalian wazibahkan, besar kemungkinan kalian akan punya keturunan yang alim, yang soleh-soleh. Itu fatwa beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Perintahkan sholawat dan Al-Quran. Sholawat adalah ilul khairat dan sholawat Jibril, kemudian adalah ilul Quran, dan secara umum Al-Quran. Dari pengasuh pendiri sampai turun-temurun. Itu torikohnya, aurutnya. Sholawat, Asmaul Husna, dan Al-Quran. Beliau melarang untuk baca doa yang macam-macam, mengamalkan wirid yang aneh-aneh, seperti Daldalut, seperti hizib-hizib yang lain, hizib Nawawi, hizib Nasor, hizib Bahar. Beliau tidak menganjurkan, apalagi hizib Maghribi. Beliau tidak menganjurkan. Yang dianjurkan kalau ingin putra-putrinya soleh-soleh, alim-alim, amalkan sholawat, Al-Quran, dan Asmaul Husna, dan Al-Maghfirah. Semuanya sudah ada di Al-Maghfirah. Karena itu semoga pada malam hari ini beliau Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki bisa melihat kita yang berkumpul di sini sedang mengenang beliau, sedang membicarakan beliau, sebagaimana dijanjikan idbidzikrihim tuftahu abwabus sama ulya. Dengan menuturkan orang-orang yang soleh, Allah akan membuka pintu langit tertinggi, membuka harapan kita, doa kita, semoga bisa sampai tembus dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah menuturkan beliau, sang kekasih Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diakui seburuk apapun kita
kita mohon kepada Allah diakui menjadi santrinya Romo Ki Haji Ahmad Idris Marzuki sehingga mendapatkan keberkahan doa beliau, solehan beliau, dan mendapatkan manfaat ilmu beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk beliau Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.